Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Welcome back to Bambo Channel. Di video kali ini gue berkesempatan untuk mengeksplor suatu lokasi yang berada di daerah Carita, Jawa Barat. Dan tepat di belakang gue ini adalah suatu resort yang bernama Bungalau. Dan gue pengen berbagi cerita tentang lokasi yang ada di belakang gue ini. Kenapa lokasi ini harus ditinggalkan begitu aja, dan kenapa sampai harus terbengkalai dan hancur seperti ini. Gue bakal cerita ke kalian semua. Tapi men, sebelum gue masuk dan eksplorasi lebih dalam dan menceritakan tentang resort ini, please buat kalian yang baru nonton video ini, please support channel ini dengan cara like terlebih dahulu, subscribe, komen, dan share video ini ke sosial media kalian semua. Thank you banget guys buat yang udah support, dan langsung aja guys kita eksplorasi. Enjoy. Oke teman-teman, kita langsung eksplorasi. Tapi sebelum gue eksplorasi ke dalam, gue pengen ngasih lihat ke kalian tentang keindahan alam yang ada di Jawa Barat ini. Subhanallah man, this is white sand man, pasir putih. Subhanallah, keren banget ya. Ya, ini adalah satu lokasi yang ada di Pantai Anyer, tepatnya di Pantai Carita di Bungalau. Jadi di resort Bungalau. Jadi lokasi ini tuh bisa banget buat berenang-berenang karena di sini tidak ada karang men. Ya, karena di Anyer ini banyak banget tempat wisata-wisata untuk melihat keindahan alam, terutama pantainya. Tapi ada beberapa yang pantainya terdapat karang men, jadi tidak bisa dinikmati untuk berenang. Tapi kalau lokasi yang saat ini gua berada, itu lokasinya sangat nyaman buat berenang. Dan salah satunya fasilitas-fasilitas yang ada di sini itu ada banana boatnya men. Ya, tapi ya sayang sekali dikarenakan ya seperti yang kalian lihat ini teman-teman. Gue sebelum eksplor lebih dalam lagi, gue pengen ngajak teman-teman sekalian untuk berdoa terlebih dahulu ya, untuk mendoakan kepada mendiang-mendiang almarhum. Ya tentunya teman-teman sekalian tahu, ini Anyer pada tahun 2018 lalu terjadi musibah, yaitu di daerah sini hampir bagian pinggir pantai ini terkena dari dampak tsunami teman-teman, dan banyak sekali memakan korban jiwa. Jadi teman-teman, gue pengen ajak teman-teman sekalian di sini untuk mendoakan pada almarhum dan almarhumah, semoga yang terkena dari dampak dari tsunami ini ataupun mendiang-mendiang yang menempati lokasi ini, semoga semua diberikan kedamaian abadi di sisi ilahi. Oke guys, langsung aja kita explore. Jadi di Bungalau ini pada tahun 2018 lalu itu terkena dampak dari tsunami teman-teman. Banyak banget korban jiwa yang terenggut dengan adanya tsunami tersebut. Dan bahkan pemilik-pemilik usaha-usaha villa-villa yang ada di daerah sini itu harus menutup usaha villanya teman-teman. Ya, sayang banget di sini tertutup teman-teman, terkunci. Jadi kita tidak bisa masuk ke bagian ini. Kita akan cari di tempat yang lain karena di sini ada beberapa. Jadi tentunya meskipun itu terkunci, kita bisa ajak ke kalian ke tempat yang juga ada di sini, mungkin bisa terbuka dan kita bisa lihat bagian dalamnya. Kita coba kasih lihat. Astagfirullah. Gua bakal cerita tentang lokasi ini ke teman-teman sekalian, tapi kayaknya gue bakal cari tempat yang agak tenang karena di sini mungkin teman-teman masih mendengar suara-suara ombak. Jadi gue nggak bisa kayak fokus gitu memberikan informasi ke kalian. Jadi gue butuh tempat yang kosong. Nah di situ nanti gue bakal cerita tentang banyak hal ke kalian semua. Gue bakal bagi cerita. Nah sepertinya di sini ada tempat yang bisa gue masukin ya. Ya teman-teman, di sini teman-teman kita bakal masuk di sini. Gue siapin senter dulu, kayaknya gelap. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Bismillah. Semoga bisa masuk ya teman-teman. Ini agak susah teman-teman masuknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya teman-teman, di sini meskipun siang, sore ya, mendekati waktu ya hampir mendekati 3 jam lagi untuk masuk ke suasana malam hari. Ini udah creepy juga sih teman-teman.
Oke. Dan ini villanya satu lantai aja teman-teman. Satu lantai aja, dan di sini kayak bagian ruang tamunya. Ya, ruang tamu, dan di sana ini ada ruang makan, meja makan, dan di sana ada barnya. Keren banget nggak sih teman-teman? Desainnya tuh bener-bener kayak Eropa gitu ya. Assalamualaikum, ada orang? Kok gue merinding ya? Wow, 3 kamar tuh. Oh my god. Di sini ada angin yang kayak papasan gitu teman-teman, paham ya? Halo? Ada orang? Itu tempat apa? Tempat apa sih teman-teman yang putih itu? Oh, masih ada kacanya dong di sini dong. Ya di sini nggak ada siapa-siapa ya, kosong. Misi. Wow, ini satu kamar ini bisa buat untuk banyak orang ya. Satu kamar misalkan 2 di sini 2 orang. Oh, ini masih ada mejanya teman-teman, kursinya ini masih cocok untuk masih bisa digunakan ya teman-teman, buat disewakan teman-teman. Ini sih, wow, kosong. Ya ini kayaknya lighting men. Ya, lighting, lampu kamar cakep ya. Dan ini gue suka banget sih sama dia punya dindingnya. Jadi jatuhnya tuh kayak desa-desa gitu suasananya. Misi. Wow, ini tempat tidurnya cakep sih. Kok kaki gue panas ya? Kaki gue ngerasa panas teman-teman. Ini masih banyak kasurnya loh. Iya, ini bisa buat teman-teman sekolah-sekolah ya kan. Ini bisa buat menampung banyak. Satu rumah ini ya, satu villa ini itu bisa sekitar 2, 4. Ini di sini. Ini 8, 10, bisa 12 orang men. Di satu kamar ini bisa 12 orang. Dan masaknya di sini sudah tersedia kulkasnya juga. Wow. Kosong, kulkasnya masih bagus men, 2 pintu. Dan gue mau cari tahu di bagian sini ada apa aja. Udah kosong ya. Kosong men. Wastafelnya masih ada gelasnya juga. Kosong. Ya, jadi mungkin gue bakal cerita di sini teman-teman. Ya, agak kesana dikit ya. Gue mungkin bakal banyak cerita ke kalian tentang lokasi ini. Kayaknya di sini cocok buat gue berbagi cerita ke kalian. Oke teman-teman, jadi gue sekarang sudah berada di suatu villa atau resort yang dinamakan adalah Resort Bungalau yang berada di Carita teman-teman. Jadi villa ini itu dimiliki oleh seorang kebangsaan Australia teman-teman ya. Namun ketika terjadi yang namanya bencana tsunami dan juga adanya pandemi ya, tsunami pada tahun 2018 lalu, sehingga pemilik dari usaha di Bungalau ini itu dijual kepada pemilik sebelumnya ya. Jadi pindah tangan kembali ke pemilik sebelumnya dan udah dibiarkan begitu aja, dikarenakan setelah tsunami pada tahun 2018 terjadi lagi nih pada 2 tahun yang lalu, yaitu pandemi teman-teman, sehingga membuat usaha dari tempat wisata khususnya yaitu penginapan di area Carita ini tidak ada lagi tamu ataupun pengunjungnya yang nginap di lokasi ini teman-teman. Dan gue mau informasikan kalian juga bahwa dulu sebelum lokasi ini terjadi tsunami, gue bersama teman-teman kuliah gue itu pernah kesini teman-teman. Gue pernah nginep di tempat ini bersama teman-teman gue untuk menikmati hiburan karena penat dengan pelajaran perkuliahan, sehingga kita ada waktu weekend kita jalan bersama teman-teman. Dan di sini kita nyawa tempat, di sini kita menikmati keindahan alam yang ada di pantai Carita ini. Dan situ ada suara barusan, nggak tahu deh masuk atau enggak ya, lanjut. Dan di sini tuh keren banget teman-teman. Kita waktu itu di sini gue sekitar 800-an ribu ya teman-teman ya, untuk satu malam bersama teman-teman gue. Sekitar ada 6 atau 7 orang teman gue, satu mobil gue bawa ya. Jadi
kita dengan 700.000 kita bisa menikmati nginap 1 malam di sini, dan plus barbecue, dan untuk ayam dan ikannya udah disiapin dari si penjaga rumah ini, penjaga villa ini. Keren banget kan teman-teman. Dan jadi gue tinggal menikmati aja. Dan kita juga bisa menikmati banana boat. Jadi kita juga sempat menikmati fasilitas yang ada di sini, yaitu banana boat. Kita main air teman-teman, seru banget di sini. Dan sekarang gue kesini bukan untuk wisata, melainkan gue bisa mengenang kembali tempat yang dulu bersama-sama teman-teman gue. Dan teman-teman gue sekarang udah pada nikah, men. Gokil, udah sangat lama banget ini gue kesini. Oke, dan kita lanjut ke tempat lain teman-teman, dan gue juga pengen berbagi cerita juga tentang lokasi ini kepada kalian. Teman-teman, lumayan panas ya di sini ya. Jadi kita langsung cabut aja. Kita langsung ke area lain yang bisa kita masukin teman-teman. Jadi ini ada banyak banget villanya, bungalow, resort di sini yang terbengkalai akibat tsunami. Oke, kita ada di satu bagian lagi. Di sini banyak banget teman-teman yang harus terbengkalai lokasinya akibat tingginya gelombang tsunami yang mencapai 8 meter, men. Yes, 8 meter pada tahun 2018 lalu. Dan ini dulunya bukan bathtub sih, shower kayaknya. Ya, shower. Gue kira ada bathtubnya. Jadi pada tahun 2018 lalu teman-teman, tepat di depan kalian ini, pantai ini terjadi tsunami, dan terjadinya itu adalah malam hari teman-teman, sekitar jam 8:30 malam. Jadi informasinya sebelumnya itu ombaknya tinggi teman-teman. Ombaknya sekitar 1 meter lah atau berapa, nggak begitu tinggi. Terus berhenti, terus kedua kali gede juga ombaknya. Tiba-tiba yang ketiga itu surut, dan nggak lama kemudian, setelah ada lahar di sana, tiba-tiba di sini surut teman-teman. Dan setelah itu ombak setinggi 8 meter langsung menuju ke bagian bibir pantai. Namun ombaknya itu tidak langsung ke sini teman-teman, melainkan dia dari kanan kiri, seperti ini, kanan ke kiri gitu teman-teman. Ya, jadi kayak semacam beradu ombak seperti itu. Dan di sebelah sana ada ratusan orang yang terkena dari dampak tsunami tersebut. Banyak yang meninggal dunia, lebih dari 100 orang di sana teman-teman. Dan informasinya juga setelah paginya itu warga sekitar langsung melihat banyak banget wisatawan-wisatawan yang udah nggak lagi bernyawa ya teman-temannya. Sebenarnya sudah meninggal dunia, banyak banget di sana. Dan informasinya yang meninggal itu kebanyakan adalah orang-orang Chinese informasinya, karena pengunjung di sini kebanyakan orang Chinese. Itu informasinya dari warga sekitar sih teman-teman. Dan setelah pencarian keesokan harinya itu sampai 2 hari dan 3 hari kemudian, itu juga ditemukan ada satu anak kecil cowok yang terjepit di salah satu bangunan, dan itu masih hidup, men. Subhanallah ya, masih hidup. Kuasa Allah, men, nggak ada yang tahu. Tapi saat ini kabarnya seperti apa gua nggak tahu teman-teman. Tapi tadi gua udah kirim doa buat semua almarhumah, mendiang dan juga korban-korban yang ada di sini. Semuanya kita sudah doakan di awal, dan nanti kita bakal doakan kembali teman-teman. Semoga semua korban-korban yang terkena dari dampak tsunami pada tahun 2018 lalu, semoga semua diberikan tempat yang terbaik, yang abadi di sisi Ilahi Rabbi. Ini nggak bisa masuk seperti teman-teman. Ya, di sana ada satu bangunan yang juga hancur terkena dari dampak tsunami teman-teman. Ya, ini ada kayak bangunan sampai 3 lantai. Wah, bukti nggak sih? Lihat, sudah nggak terbentuk lagi bangunannya teman-teman.
Ya ini satu villa juga, sama seperti ini teman-teman villanya, cuma udah hancur banget. Gua nggak perlu masuk ke dalam karena sama teman-teman bagiannya. Ya pasti tentu sama bagiannya, ada kamar-kamarnya seperti itu. Coba masih sedikit lah ya. Ini si Sameka. Wah, ini ada kaca nih, beling. Loh, ya kan teman-teman, percis mirip. Ya kamarnya sama kan, sama yang tadi. Dan ini juga showernya sama teman-teman. Karena gue yakin arsitekturnya juga sama. Ini masih lemari-lemari yang ada di dalam kamarnya teman-teman. Gue kayaknya tertarik untuk masuk ke tempat ini. Apakah bisa masuk teman-teman? Semoga bisa masuk ya. Gue penasaran seperti apa sih bagian dalamnya. Informasinya sih ada 3 lantai gitu. Ini sih, wow, gue merinding sih. Gue gak review teman-teman. Wow, permisi. Assalamualaikum. Oh my god. Halo. Dan ini masih banyak banget furniture yang ditinggalkan. Tempat duduknya tuh mbak, sofa. Dan di sana ada kamar mandi. Ada satu ruangan di sana, kayak semacam ruang tamunya kayaknya. Oke, gue harus berhati-hati teman-teman di sini. Sepertinya banyak paku. Oh my god. Allah Akbar. Oke. Assalamualaikum. Ada orang? Ya. Waktu itu gue kesini sebelum adanya tsunami teman-teman. Ini sih, wow, keren banget ya sih. Ini sih, wah dikunci. Ini dapurnya, dan di sini banyak nyamuk men. Wow, amazing. Dan itu ada satu, apa ya ini? Foto kah? Bukan. Entahlah men. Kita langsung ke bagian atas saja. Oh ini ada tempat kayak ruang makan rame-rame ya kan. Ada meja bundar di sini buat menikmati makan, entah sarapan, entah makan malam. Di sini ada kamar cuma nggak suka buka. Kita langsung naik ke atas. Ya teman-teman, kita langsung ke lantai 2-nya. Wow, ngeri sih lantai 2-nya asli. Ini udah hancur banget. Ini kena dampak tsunami pada tahun 2018 lalu teman-teman. Wow. Halo. Kayak ada ngikutin gua. Ini sore loh. Ada orang. Ada suara banyak banget di sini. Serem ya. Gua kasih lihat ke kalian nih. Ya, jadi ini lantai 2-nya teman-teman. Masih ada satu lantai lagi ke atas. Jadi ini kamar-kamarnya tuh naik gitu. Sorry tadi tiba-tiba ada gangguan dari perangkat gua. Jadi di lantai 2 ini hanya kamar-kamar aja teman-teman. Kita coba masuk. Dan dari sini kalau kita nginep di sini kita bisa ngeliat keindahan alam. Wow. Subhanallah. Burung-burung. Keren sekali gak sih? Subhanallah, indah banget. Jadi kita langsung ke lantai 3-nya. Allahu Akbar. Oh my god, apa nih? Angkut men. Dan gue dapat info juga, kata warga sekitar di sini tadi menginformasikan ke gue. Jadi, ini agak, wah creepy men, ini jalanannya agak lapuk gitu. Semoga masih kuat gue naiknya. Jadi ketika ini terjadi tsunami pada tahun 2018, air laut itu kan sempat surut teman-teman. Dan ketika naik setinggi 8 meter itu membawa karang-karang gitu teman-teman. Dan karangnya tuh sampai ke rumah-rumah warga gitu. Jadi setinggi ini 3 lantai
dijadikan untuk kamar, dan kita bisa melihat keindahan alam di sini. Subhanallah, pantai Anyer. Oke teman-teman, gua saat ini sudah berada di tempat tertinggi dari Villa Bungalau ini. Jadi ya gue sempat penasaran, dan ternyata gue udah gak penasaran lagi karena gue udah mencoba masuk dan mengeksplorasi villa yang tinggi ini. Jadi villa ini ada 3 lantai, dimana setiap lantainya itu di lantai kedua adalah kamar, dan lantai ketiganya ya sepertinya kamar juga. Jadi gue kira besar, ternyata kecil, tapi keren banget. Jadi ketika yang check-in di sini, yang stay di sini, ketika dia bangun dan dia buka jendela, dia langsung melihat keindahan alam pantai Carita. Keren banget. Oke, kita langsung turun ya teman-teman. Wah, di sini creepy banget. Asli ini dari luar ini hancur banget teman-teman, tapi di bagian dalamnya masih bagus, masih bisa dimasukin teman-teman, tapi ada beberapa bagian yang lapuk ya. Oke teman-teman, jadi gue sudah ekspor bagian demi bagian yang ada di ruangan demi ruangan di lokasi Anyer ini. Ya jadi seperti itu teman-teman. Gue hanya berbagi cerita teman-teman tentang apa yang gue tahu, apa yang gue dapat dari warga sekitar yang menceritakan. Apa yang gue sampaikan ini adalah informasi dari warga sekitar yang menjaga lokasi ini. Jadi sebelum gue eksplorasi ini, gue cari tahu dulu kenapa lokasi ini terbengkalai dan tentang cerita tsunami tersebut. Jadi yang diceritakan ada seperti itu teman-teman. Ya, yang adanya anak kecil terjebak sampai 3 hari dan masih dalam keadaan hidup. Alhamdulillah si adek, cuma nggak tahu kabarnya si adek sekarang gimana. Semoga si adek tetap dalam keadaan baik, sehat walafiat ya. Dan juga korban-korban jiwa yang merenggut sampai ratusan jiwa. Ya, gua doakan semoga semua diberikan kedamaian, tempat terbaik di sisi Ilahi Robi ya teman-teman. Ya, kita udah di luar lagi teman-teman. Oke, jadi kalian nggak penasaran lagi kan teman-teman, seperti apa bentuk dari rumah yang hancur berantakan banget ini dari luarnya, dalamnya ternyata masih bagus teman-teman. Oke teman-teman, gitu aja. Gue udah eksplorasi dari ujung sana sampai dengan ke ujung sini, dan ada beberapa bagian villa yang bisa gue masukin dan nggak bisa gue masukin. Tapi bagian yang nggak masukin itu kurang lebih bagiannya sama, dalamnya seperti apa tuh sama seperti yang gue masukin teman-teman. Ya, yang tadi gue sampaikan, yang kalian juga lihat, itu semua dalamannya desainnya sama teman-teman. Dan ini yang paling keren bangunan ini, dia ada 3 lantai, dan ternyata gue kira bagian lantai 2 atau 3-nya luas, ternyata kecil, hanya sebagai kamar aja. Oke gitu teman-teman. Jadi ya tempat ini pernah juga gue datengin waktu bersama dengan teman-teman kuliah gue, dan ya jadi kenangan juga gue kesini. Tapi keadaannya berubah teman-teman, drastis 100% berubah. Dulu kesini gue untuk menikmati keindahan alam, dan saat ini gue menikmati keindahan alam juga tentunya, alhamdulillah. Tapi di balik itu gue melihat sesuatu yang sangat menyedihkan ya, dimana Bungalau ini ya dulunya ada pemiliknya adalah seorang warga negara Australia, terkena dampak dari tsunami, akhirnya dijual lagi kepada pemilik awalnya teman-teman. Dan semoga sih harapan gue, villa-villa yang ada di Carita ini semoga bisa diaktifkan kembali, bisa dipergunakan sebagaimana mestinya, jadi bisa menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat setempat, khususnya di warga masyarakat Carita Anyer. Oke teman-teman, sebelum gue meninggalkan lokasi ini, alangkah baiknya kita mendoakan kembali kepada mendiang-mendiang ataupun almarhum dan almarhumah yang terkena dari dampak dari tsunami. Kita doakan kembali lagi, semoga semua diberikan kedamaian abadi di sisi Ilahi Rabbi. Oke teman-teman, gitu aja. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support terus channel ini biar terus berkembang. Terakhir teman-teman, di setiap tempat dimanapun pasti selalu memiliki cerita. So guys, kalau kalian berani, jangan takut, dan kalau kalian takut, jangan berani-berani. Bawa channel, pamit, gua nggak lebih baik dari kalian. Thank you guys, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it
fast, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they can distract. Hold up, what it not, 45, scope and caps like, whoa. I ain't fucking with these hoes, I put up the greatest and now I'm selling out the shows. Doing this till I make it because you know it's like gold.